Pada episode kali ini, kita akan menyimak sebuah film yang diadaptasi dari buku komik keluaran Vertigo, salah satu publisher dari DC Comics yang ditulis oleh Alan Moore dan David Lloyd dengan judul V for Vendetta, sebuah kisah heroik yang penuh dengan intrik politik dan konspirasi di bawah sistem kepemimpinan rezim fasisme yang totaliter. Scene pun diawali pada tahun 1605, di mana Guy Fawkes, seorang konspirator legenda yang sangat terkenal di Inggris Raya, sedang berupaya untuk melancarkan sebuah gerakan kudeta terhadap pemerintahan yang dianggapnya zolim, dengan meledakkan Hall of Lords atau gedung parlemen. Namun upayanya tersebut gagal, di mana Fawkes kemudian ditangkap dan dieksekusi gantung pada tanggal 5 November, sebuah tanggal yang akan membawakan pesan penting dalam film ini. Kisah pun kemudian berpindah ke masa depan, tepatnya saat dunia telah berada dalam kehancuran yang disebabkan oleh dampak dari Perang Dunia Ketiga, di mana kekacauan telah tersebar, mulai dari kelaparan yang melanda, hingga virus pandemi yang merebak, yang berdampak pada tingginya jumlah angka kematian. Amerika pun telah mengalami balkanisasi yang membuatnya terbagi menjadi beberapa negara kecil. Sementara itu, Inggris Raya telah dikendalikan oleh sebuah partai fasis bernama Northfire, yang dipimpin oleh Adam Sutler, konselir tertinggi dari partai tersebut, di mana di bawah sistem rezim totaliter yang mereka terapkan, telah menindas masyarakat hingga lawan-lawan politiknya, yang termasuk juga para imigran, umat muslim, kaum pelangi, teroris, dan orang-orang lainnya yang tidak mereka inginkan, akan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Bahkan mereka juga hanya mengizinkan satu agama yang wajib dianut oleh warganya, yang apabila ada penganut agama selain agama yang ditetapkan, maka itu akan dianggap sebagai suatu kejahatan. Kemudian scene berganti ke suatu malam di sebuah jalan kota London, di mana peraturan jam malam telah diterapkan oleh pemerintah setempat. Namun seorang wanita bernama Evie, terlihat sedang berjalan sendirian untuk menjenguk pamannya yang sedang sakit. Hingga ia pun dicegat oleh 3 orang fingerman yang sedang berjaga, yakni para petugas keamanan khusus yang memiliki kewenangan di atas polisi. Para oknum fingerman itu pun kemudian hendak memanfaatkan situasi yang sepi untuk memperkaos Evie. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba muncul sosok misterius berjubah dengan memakai sebuah topeng yang dikenal dengan topeng Guy Fawkes, yang segera menghabisi para oknum keamanan tersebut. Setelah itu, dengan logat British bergaya puitis yang menarik, sang pria bertopeng itu pun memperkenalkan dirinya sebagai V. Simply add that it's my very good honor to meet you and you may call me V. But to whom might I ask am I speaking? I'm Evie. Evie. Of course you are. Are you like a crazy person? V pun kemudian mengajak Evie untuk menyaksikan sebuah pertunjukan orkestra musik besar, yang akan diiringi oleh kembang api dari atap gedung yang telah ia rencanakan. Alright. Setibanya di atap gedung, Evie pun merasa heran, karena tidak ada satu instrumen pun yang terlihat untuk memainkan sebuah musik. Hingga V memberikan sebuah isyarat layaknya seorang konduktor musik, yang kemudian secara perlahan mulai terdengar lantunan instrumen klasik dari pengeras suara di jalan-jalan dan menarik perhatian warga. Dengan disusul oleh... Rupanya pertunjukan yang dimaksud oleh V adalah sebuah aksi orkestra dari dentuman ledakan gedung Old Bailey yang merupakan pusat pengadilan pidana di kota London, yang diiringi oleh lantunan instrumen klasik dari lagu Overture 1812, yang juga dihiasi oleh nyala kembang api yang terbang membentuk huruf V di angkasa. Aksi peledakan ini pun segera membuat konselir Adam Sutler murka, dan langsung mengadakan rapat darurat bersama dengan para petingginya, di mana untuk menjaga reputasi kepemimpinan mereka merencanakan untuk menyembunyikan fakta dari peledakan gedung tersebut dengan menyatakan melalui media, bahwa ledakan gedung Old Bailey itu hanyalah pembongkaran darurat sebagai bentuk upaya peremajaan bangunan. Kemudian Sutler juga memerintahkan kepada Inspektur Finch, sebagai kepala kepolisian,
untuk menyelidiki dan menangkap dalang di balik kasus peledakan ini. Dan pada keesokan harinya, di kantor British Television Network, yang kita singkat saja dengan BTN, yakni sebuah stasiun TV milik pemerintah, berita tentang kebohongan dari aksi peledakan itu pun disiarkan. Di mana terlihat Evie, yang ternyata adalah salah satu office girl di kantor tersebut, sedang menghantarkan makanan ke ruangan Gordon, salah satu atasannya yang dekat dengannya. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengidentifikasi Evie sebagai salah satu tersangka di balik insiden peledakan tersebut, yang diketahui bahwa dirinya sedang bersama dengan V di malam kejadian itu. Setelah mengetahui alamat Evie, Inspektur Finch beserta rekannya yang bernama Dominic segera bergegas menuju rumahnya. Di mana dalam perjalanannya, dari data-data yang terkumpul, Finch pun mengetahui bahwa Evie merupakan putri dari pasangan aktivis politik yang menentang Sattler ketika ia dipilih menjadi konselor agung, yang kemudian para fingerman menahan mereka hingga mereka tewas di penjara ketika usianya 12 tahun, dan akhirnya memaksa Evie untuk masuk dalam proyek reklamasi anak selama 5 tahun. Setibanya di kediaman Evie, Finch dan Dominic hanya menemukan kartu identitas karyawan Evie yang tergeletak di atas meja riasnya, yang juga menjadi petunjuk akan keberadaannya. Yang kemudian, mereka langsung bergegas menuju kantor BTN untuk menangkap Evie. Sin pun kemudian kembali ke kantor BTN, di mana terlihat Evie sedang mengantarkan sebuah tumpukan paket yang ditujukan kepada bagian ruang rias. Namun petugas rias pun merasa kebingungan ketika ia menerima dan membuka salah satu paket tersebut, yang ternyata berisi topeng Guy Fawkes dan tumpukan jubah berwarna hitam, yang tidak pernah dipesan olehnya. Evie yang melihat isi paket tersebut sontak hanya bisa terdiam, yang seolah mengingatkannya pada V dan kejadian peledakan itu, dan berusaha untuk segera pergi, karena merasakan bahaya yang akan datang. Sementara itu, tiba-tiba V muncul di kantor itu dengan menggunakan rompi yang sudah dilengkapi dengan bahan peledak dan langsung merusak akses penggunaan lift. V pun segera bergegas menuju ruang siaran dan mengunci pintunya dengan sebuah tembakan berisi semen padat, yang membuat kesulitan para petugas untuk membukanya. Suara alarm pun berbunyi, menunjukkan bahwa kantor tersebut berada dalam kondisi darurat, yang kemudian manajemen meminta para karyawannya untuk segera keluar dari ruangannya, sebagai bentuk dari tindakan evakuasi diri. Di saat yang bersamaan, Finch dan Dominic tiba di kantor itu, dan segera mencari Evie. Mereka pun kemudian melihat Evie di antara kerumunan karyawan yang hendak keluar, dan langsung mengejarnya. Namun Evie segera bersembunyi di salah satu ruangan di lantai itu, dan berhasil lolos dari kejaran Finch dan Dominic. Sementara itu, di tengah keriuhan yang terjadi, tiba-tiba V muncul di setiap saluran TV di seluruh kota itu, dengan mengumumkan sebuah siaran darurat. Good evening, London. Di mana ia mengklarifikasi bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas aksi penghancuran gedung Old Bailey, yang kemudian mengajak rakyat Inggris untuk bangkit dan bergabung bersama dirinya di luar gedung parlemen pada hari peringatan Guy Fawkes di tanggal 5 November tahun depan, sebagai bentuk perlawanannya atas penindasan dan ketidakadilan sistem pemerintahan Northfire. Perkataan V ini pun didengar secara seksama oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali para karyawan di gedung tersebut dan juga para petugas keamanan yang sedang mengincarnya. Pintu ruangan siaran pun akhirnya berhasil dibuka, di mana V yang telah memerintahkan para karyawan TV di ruangan tersebut untuk mengenakan kostum seperti dirinya, telah berhasil mengelabui para polisi yang kebingungan mencari sosok V yang sebenarnya, hingga salah satu dari karyawan tersebut pun tertembak oleh polisi. Mengetahui bahwa ini adalah sebuah trik pengelabuan, kemudian Finch meminta bagi mereka yang mengenakan kostum untuk tetap tenang dan berdiam diri, agar mempermudah pemeriksaan identitas mereka. Namun di tengah proses pemeriksaannya, tiba-tiba salah satu dari karyawan tersebut menyampaikan
bahwa terdapat sebuah bom yang dipasang dalam ruangan itu. Mengetahui hal itu, Daskomp, sang pimpinan BTN, segera menghampiri ruangan yang terpasang bom tersebut dan segera berusaha untuk menjinakkannya. Dan dengan sangat hati-hati, Daskomp pun akhirnya berhasil menjinakkan bom tersebut tepat di detik terakhir. Sementara itu, V yang telah berada di luar ruangan, telah berhasil menghabisi para polisi yang berjaga di sana, yang kemudian dengan tenang ia berjalan menuju lift untuk kabur. Seiring dengan Ivy yang kembali keluar dari ruang persembunyiannya untuk bergegas pergi, dan dengan tidak sengaja melihat V yang berjalan di depannya. Namun tiba-tiba, Dominic muncul di tengah mereka, dengan menodongkan senjatanya kepada V, dan memintanya untuk menyerahkan diri. Ivy yang menyadari bahwa Dominic tidak mengetahui keberadaannya, segera memberanikan diri untuk mencoba menyelamatkan V, namun ia jatuh pingsan setelah mendapat hantaman keras dari Dominic, yang kemudian Dominic pun segera dilumpuhkan oleh V. Setelah itu, scene beralih ke siaran TV yang kembali menyiarkan tentang insiden yang terjadi di kantor BTN, di mana siaran tersebut kembali membodohi masyarakat dengan menyebutkan bahwa BTN telah diserang oleh teroris, yang pelakunya telah berhasil dilumpuhkan, dengan menampilkan sebuah gambar ketika polisi salah menembak karyawan yang mengenakan kostum V. The terrorist is dead. Sementara itu, Ivy yang telah sadar dari pingsannya, terbangun di sebuah kamar yang asing baginya, di mana kemudian ia melihat ada banyak buku-buku yang menumpuk dan juga kumpulan barang-barang berharga yang tersusun seperti di sebuah galeri. Yang ternyata itu adalah tempat kediaman V, yang ia sebut dengan galeri bayangan. Kemudian Ivy pun menyesali tindakan penyerangannya terhadap polisi, dan menganggap itu sebagai hal yang gila. Namun V mengatakan bahwa ia telah bertindak berdasarkan pada apa yang dianggapnya benar, yang kemudian V melontarkan sebuah pertanyaan pada apa yang telah disesalkan oleh Ivy, Really think, or is that what they'd want you to think? yang membuat Ivy pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, dengan mengetahui kondisi Ivy yang telah menjadi buron, V pun memaksa Ivy untuk tinggal di rumahnya sebagai tempat teraman baginya saat ini, hingga V menyelesaikan rencananya pada tanggal 5 November, yang itu berarti 1 tahun dari saat ini. Ivy yang seolah tidak percaya mendengarnya, segera menyesali pada apa yang telah dilakukan oleh V kepadanya, sambil meninggalkannya. Namun keesokan harinya, setelah merasa tenang, Ivy pun kembali kepada V yang sedang membuatkan sarapan untuknya. Di mana Ivy meminta maaf atas ucapannya yang kasar kepada V, yang kemudian mereka berbagi sedikit cerita tentang masa lalu mereka. Hingga Ivy pun menanyakan tentang apa yang telah V sampaikan di siaran itu. You really think the blowing up Parliament's going to make this country a better place? V pun mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kemungkinan. Namun V juga menjelaskan, The building is a symbol, as is the act of destroying it. Symbols are given power by people. Blowing up a building can change the world. Namun Ivy mengatakan, But every time I've seen this world change, it's always been for the worse. lalu V menegaskan bahwa intinya rakyat seharusnya tidak perlu takut terhadap pemerintah mereka. Justru pemerintahlah yang seharusnya takut kepada rakyatnya. Scene pun kemudian berganti ke tempat kediaman Louis Prothero, seorang propagandis Northfire, yang juga merupakan salah satu orang terkaya di Britania Raya, dengan latar belakang militer yang cukup berpengaruh. Di mana V menyusup ke rumahnya dengan menggunakan kartu identitas Ivy, dan segera menemui Prothero yang baru selesai mandi. Good evening, Commander Prothero. V pun mencoba membawa ingatan sang propagandis ke masa lalunya, saat ia menjabat sebagai komandan di sebuah lapas bernama Lark Hill. Prothero pun mencoba mengingat dan berusaha mengenali V, yang kemudian V menyebut dirinya sebagai hantu Natal dari masa silam. Dan tak lama kemudian, Daskomp beserta Finch telah berada di kediaman Prothero yang ditemukan tewas dengan kondisi yang wajar, dengan terdapat sekuntum mawar merah di atas jenazahnya.
Kemudian Sin kembali ke tempat kediaman Vi, di mana ia bersama dengan Ivy sedang menonton sebuah berita yang mengabarkan tentang kematian Protero yang disebabkan oleh gagal jantung. Ivy yang sedang menonton berita itu pun menyadari bahwa sang pembawa berita telah berbohong atas berita yang disampaikannya. Hingga ia mencurigai Vi sebagai dalang dari kematiannya. Vi pun mengakui bahwa ia telah membunuh Protero dan mengatakan bahwa kekerasan dapat digunakan untuk hal-hal kebaikan demi tegaknya sebuah keadilan. Karena tidak akan pernah ada pengadilan di dunia ini yang akan mampu mengadili orang-orang semacam Protero. Ivy yang merasa ketakutan dengan sikap Vi, mulai menyusun rencana agar ia dapat keluar dari tempat Vi dan berniat menghampiri Gordon, seorang atasannya yang ia percaya. Ivy pun memulai rencananya dengan mengakui bahwa ia sangat mengetahui dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang membuat kekacauan di dalamnya. Namun masa lalunya telah membuat ia selalu berada dalam ketakutan untuk dapat keluar dari kekacauan ini, yang kemudian meminta Vi untuk membimbingnya. Vi pun menanggapinya dengan senang hati. If you wish. Sementara itu, Finch dan Dominic sedang mencoba menggali tentang keberadaan lapas Larkhill, yang mereka temukan dari informasi latar belakang Protero. Walau awalnya mereka kesulitan untuk mendapatkan data-data tentang Larkhill yang telah lama ditutup oleh pemerintah, namun dari informasi yang mereka dapatkan, mereka menemukan beberapa kejanggalan yang diantaranya adalah seorang uskup yang memiliki gaji tertinggi di lapas itu. Kemudian Sin kembali berganti ke tempat kediaman Vi, di mana pada suatu saat, Vi mengajak Ivy untuk turut berperan dalam menjalankan misi berikutnya dengan menugaskannya berakting sebagai seorang wanita penggoda, dan mengubah penampilannya menjadi seperti seorang gadis belia untuk dapat memancing targetnya, yakni Anthony Lilliman, seorang uskup korup yang juga diketahui sebagai pedofil. Dan demi melancarkan rencana pelariannya dari Vi, Ivy pun menyetujuinya. Sin pun kemudian berganti ke sebuah katedral, di mana terlihat uskup Lilliman sedang berjalan dengan anak buahnya, sambil menanyakan pesanannya. Sang anak buah pun mengatakan bahwa pesanannya telah siap di kamarnya. Kemudian di dalam kamar, terlihat Ivy yang berpakaian seperti gadis belia, yang telah siap untuk melayani sang uskup. Lilliman pun terkesima dengan kecantikan Ivy, dan langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba Ivy menyatakan kepada sang uskup, bahwa ia adalah seorang buronan yang telah ditahan oleh teroris bertopeng selama beberapa minggu, dan saat ini membutuhkan perlindungan. Mendengar pernyataan Ivy, sang uskup pun tertawa dan menganggapnya sebagai sebuah permainan dari pengakuan dosa, yang kemudian segera menindih Ivy di atas kasurnya. Ivy pun mencoba berontak dan memberi perlawanan, hingga akhirnya tiba-tiba Vi masuk ke kamar sang uskup, sambil menatap Ivy yang merasa dikhianati atas pernyataannya. Ivy pun kemudian melarikan diri sambil meminta maaf kepada Vi. Dan tak lama kemudian, sang uskup pun ditemukan telah tewas di kamarnya, dengan terdapat sekuntum mawar merah seperti yang ditemukan pada jenazah Protero. Di mana ketika Finch berada di lokasi TKP, ia dihampiri oleh Peter Creedy, sang pimpinan Fingerman, yang diutus langsung oleh Kanselor Sattler untuk menangani kasus ini, karena meragukan kapabilitas kerja Finch yang masih belum dapat menangkap tersangkanya, seiring dengan bertambahnya jumlah korban pembunuhan para anggota-anggota penting dari partai itu. Kemudian Sin pun kembali beralih ke Ivy yang menghampiri rumah Gordon, di mana setelah menenangkannya, Gordon pun mengajak Ivy untuk melihat koleksi pribadinya sebagai imbalan atas kepercayaan Ivy kepada dirinya. Yang ternyata, itu semua merupakan benda-benda terlarang untuk disimpan, seperti halnya lukisan subversif God Save the Queen, yang diparodikan dengan wajah Sattler, hingga Al-Quran unik yang berasal dari abad ke-14. Kemudian Gordon pun memastikan bahwa apabila rumahnya diperiksa, maka ia akan menerima hukuman yang berat dari pemerintah. Namun Gordon mengatakan bahwa pemerintahan ini telah memaksa kita semua untuk memakai topeng, hingga kita melupakan siapa diri kita sebenarnya. Sementara itu,
Finch membawa jenazah sang uskup untuk diotopsi oleh seorang dokter ahli bedah bernama Delia Surridge, yang menyebutkan bahwa akibat kematian sang uskup adalah dengan menggunakan racun yang sama pada kematian Prothero. Namun Finch yang juga mengetahui bahwa sang dokter juga ahli dalam tanaman, segera memberikan sekuntum mawar yang ia temukan di setiap lokasi TKP untuk dapat diidentifikasi jenisnya. Sang dokter pun terkejut karena melihat bahwa mawar tersebut merupakan jenis mawar yang diakini telah punah, yang kemudian membuat sang dokter terdiam seolah mengingatkannya pada sesuatu yang menakutkan. Di mana setelah itu, Dominic melaporkan kepada Finch bahwa orang-orang yang ditarget oleh sang teroris bertopeng itu adalah mereka yang terkait dengan Larkhill, yang saat ini tersisa satu orang lagi, namun belum diketahui identitasnya selain nama Dr. Diana Stanton. Tak lama kemudian, Dominic mendapat kabar bahwa Dr. Diana Stanton telah mengubah namanya menjadi Dr. Delia Surridge. Finch yang menyadari bahwa ia baru saja bertemu dengan sang dokter tersebut, kemudian segera bergegas menuju rumah sang dokter. Namun ternyata, V telah berada lebih dulu di sana. Yang tak lama kemudian, sang dokter pun telah ditemukan tewas di atas ranjangnya, dengan sebuah buku catatan di sebelahnya, yang telah mengungkap asal-muasal V, dan juga membuka tabir rahasia dari proyek di lapas Larkhill, hingga strategi politik Partai Northfire dalam mencapai kekuasaannya. Di mana dalam catatan Dr. Stanton menyebutkan, bahwa ternyata V adalah seorang manusia dari hasil sebuah eksperimen laboratorium sang dokter, yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan senjata biologis di lapas Larkhill, atas perintah Adam Sutler yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Proyek ini pun dilaksanakan semata-mata hanya untuk mencapai tujuan partai mereka yang ingin berkuasa penuh atas Inggris Raya. Kemudian mereka pun menciptakan sebuah virus, yang segera diuji cobakan kepada para tahanan politiknya. Meskipun eksperimen virus ini telah menewaskan hingga 75% tahanan politiknya, namun seseorang yang berada di sel nomor 5 telah menunjukkan anomali sel yang unik dan mampu mengembangkan kekebalan tubuhnya yang bermutasi dengan cepat serta meningkatkan kemampuan fisiknya secara signifikan. Dan sampel darahnya pun segera digunakan untuk menduplikasi serum sebagai antivirus tersebut. Setelah itu, Creedy pun hadir dengan meyakinkan partai bahwa apabila ketakutan telah disebarkan, maka mereka akan mudah dikendalikan. Mereka pun memutuskan untuk melepaskan virus-virus tersebut ke sejumlah target lokasi di London, yang akhirnya tersebar ke seluruh wilayah Inggris Raya, dengan memakan korban kematian hingga mencapai 80.000 jiwa. Dan dalam suasana kepanikan yang mencekam di masyarakat, kemudian sebuah produsen farmasi pun muncul dengan mengeluarkan serum antivirus tersebut untuk membuat mesin uang mereka di bawah kendali Partai Northfire, dan memperkaya para anggota partai terkemukanya, seperti Prothero dan Lilliman, yang secara otomatis juga mendorong partai mereka dalam memenangkan pemilihan umum selanjutnya. Dan dengan membungkam para oposisi, mereka pun kemudian mengubah negara menjadi negara totaliter, di bawah pemerintahan Sutler sebagai konselir tertingginya. Sementara itu di lapas Larkhill, tepatnya pada malam tanggal 5 November, terjadi sebuah insiden peledakan yang dilakukan oleh sang penghuni lapas kamar nomor 5, dengan menghancurkan seluruh proyek yang dikerjakan, yang menutup kisah di lapas itu. Kemudian Sin pun kembali ke kediaman Gordon, di mana Gordon yang terkenal sebagai host pembawa acara talk show ternama, membuat sebuah program TV bertema satir yang berlebihan, dengan menampilkan sosok yang menyerupai Sutler, dan menjadikannya sebagai lelucon publik. Yang akhirnya membuat ia segera diringkus di rumahnya oleh para agen Fingerman. Di mana dalam upaya peringkusannya, Ivy yang berada di rumah Gordon, mencoba untuk bersembunyi dan melarikan diri dari rumah tersebut. Namun sayangnya, ia tertangkap oleh salah satu agen Fingerman, dan dibawa ke sebuah kamp konsentrasi untuk diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan teroris V. Sin pun kemudian beralih ke tempat di mana Ivy diinterogasi dan dipaksa
untuk membocorkan informasi tentang V beserta tempat persembunyiannya. Namun karena Ivy tetap bungkam, rambutnya pun kemudian dicukur habis, dan tetap dipaksa untuk membocorkan informasi tentang V, dengan mendapat penyiksaan secara intensif setiap harinya. Hingga pada suatu hari, Ivy pun diberitahu oleh petugas interogasi, bahwa jika ia tetap menolak untuk mengungkapkan lokasi persembunyian V, maka ia akan segera dieksekusi. Namun Ivy tetap mengatakan, No. yang kemudian, sang petugas pun membebaskannya begitu saja dengan membiarkan pintu selnya terbuka. Ivy yang kebingungan pun berjalan keluar dari selnya, dan mendapati bahwa dirinya berada di kediaman V. Yang ternyata selama ini, apa yang dialami oleh Ivy hanyalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh V untuk membebaskan dirinya dari rasa ketakutannya. Di mana ketika Ivy hendak melarikan diri dari rumah Gordon, V yang menyamar menjadi petugas Fingerman, segera menangkap dan menyelamatkannya dari kepungan para Fingerman dan membuat rekayasa atas penangkapannya. Mendengar penjelasan V, Ivy pun merasa sangat terkejut, yang bercampur dengan rasa marah dan kecewa terhadap V, hingga ia merasakan sesak di dadanya. Di mana Ivy tidak habis pikir, bagaimana V dapat dengan tega melakukan hal ini kepada dirinya. Namun dengan mengingat permintaan Ivy terhadap V agar dapat membimbingnya untuk keluar dari rasa ketakutannya, V pun mengatakan bahwa ia tidak menemukan cara lain untuk dapat menghilangkan rasa takut pada diri Ivy, selain apa yang telah ia lakukan dengan rekayasa ini. Maka dengan memperlakukan Ivy selayaknya perlakuan para tahanan di lapas Larkhill, adalah cara terbaik untuk membuatnya belajar hidup dengan tanpa rasa takut. Namun secara perlahan, Ivy pun mulai menyadari rasa kebebasannya, yang kemudian membuatnya marah dan ingin membalaskan dendamnya kepada pemerintah atas apa yang telah dialami oleh para tahanan di Larkhill. Keesokan harinya, Ivy pun berpamitan untuk pergi meninggalkan V, sambil mengucapkan terima kasih pada apa yang telah dilakukan oleh V kepadanya. Namun sebelum Ivy bergegas pergi, V memohon kepadanya agar ia dapat melihat dirinya kembali untuk terakhir kalinya, sebelum ia melakukan aksinya pada tanggal 5 November. Ivy pun menyetujuinya. Kemudian Sin pun beralih ke tempat kediaman Creedy, sang pimpinan Fingerman yang dikenal dengan kebengisannya. Di mana ketika Creedy sedang menikmati koleksi tanamannya, V menyelinap masuk dan menghampiri Creedy untuk bernegosiasi dengannya. Yang kemudian V meminta Creedy untuk membawakan Sattler ke hadapannya dengan imbalan yang akan ditukar dengan dirinya. V pun meminta Creedy untuk membuat tanda X di depan pintu rumahnya apabila ia menyetujui penawarannya. Dan Creedy yang sebenarnya juga telah muak dengan perlakuan Sattler kepadanya, menyetujui permintaan V. Hingga pada suatu hari, menjelang tanggal 5 November, V telah mendistribusikan ratusan ribu topeng Guy Fawkes ke seluruh penjuru negeri, yang menyebabkan meningkatnya jumlah kekacauan yang disebabkan oleh para anonim bertopeng. Kejadian ini pun kembali membuat Sattler murka, dan memerintahkan untuk menghabisi siapa saja yang memiliki dan mengenakan topeng tersebut. Namun kerusuhan pun semakin tak terkendali, ketika seorang Fingerman menembak dan menewaskan seorang gadis muda yang sedang bermain mengenakan topengnya. Dan malam sebelum menjelang revolusi tanggal 5 November pun telah tiba, di mana Ivy menepati janjinya untuk kembali menemui V di kediamannya. V yang tidak menyangka akan kehadiran Ivy, segera mengajaknya berdansa untuk merayakan revolusi yang akan terjadi. Kemudian V kembali mengajak Ivy ke sebuah lorong kereta bawah tanah yang ia bangun selama 10 tahun, dengan jalur lintasan yang langsung menuju ke gedung parlemen, dan menunjukkan sebuah gerbong kereta yang berisi penuh dengan bahan peledak, sebagai bentuk hadiah kepada Ivy, termasuk juga segala hal yang dimiliki oleh V di dalam rumahnya. V pun menyadari bahwa perannya hanya menghantarkan orang-orang untuk keluar dari rasa takutnya kepada sistem pemerintahan otoriter, dan juga membuat mereka menyadari alasan mengapa harus melakukan revolusi terhadapnya, yang kemudian pilihannya akan berada pada diri mereka sendiri,
untuk membentuk sebuah sistem kenegaraan berdasarkan pada apa yang juga mereka pilih sendiri. Maka keputusan untuk menarik Tuas pada gerbong kereta itu pun, kemudian ia serahkan kepada Ivy. Setelah itu, Vi segera meninggalkan Ivy untuk menyelesaikan misi terakhirnya, yakni bertemu dengan orang yang telah membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Ivy pun segera membujuk Vi untuk mengurungkan niatnya, dan memintanya untuk merelakan pada apa yang telah mereka perbuat kepadanya, sehingga mereka berdua dapat hidup bersama. Namun Vi menolaknya, dan tetap pergi meninggalkan Ivy. Sementara itu, di depan gedung parlemen, para tentara beserta armadanya telah bersiaga untuk mencegah kemungkinan kerusuhan massa yang akan terjadi. Di saat yang bersamaan, Finch meminta Dominic untuk menurunkannya di sebuah pintu masuk kereta bawah tanah yang telah dinonaktifkan. Walaupun mereka telah memeriksanya berkali-kali, namun Finch tetap merasa ada yang terlewatkan, hingga ia berinisiatif untuk kembali menelusuri terowongan kereta itu sendiri. Sin pun kembali kepada Vi yang sedang menemui Creedy, di mana ia menagih janji Creedy untuk membawakan Sattler ke hadapannya. Creedy pun kemudian meminta anak buahnya untuk membawa seseorang yang terikat dengan wajah tertutup ke hadapan Vi. Yang ternyata itu adalah Sattler, sang kanselor tertinggi, yang juga merupakan orang paling bertanggung jawab atas apa yang telah membentuk Vi menjadi seperti saat ini. Sattler pun menangis ketakutan di hadapannya, namun Vi segera memberi perintah kepada Creedy untuk menghabisinya. Mr. Creedy? Dengan wajah penuh kebencian, Creedy pun segera menghabisi Sattler dengan menembak kepalanya. Kemudian setelah itu, giliran Creedy menagih janji Vi untuk menyerahkan dirinya. Dan karena Vi menolaknya, Creedy pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Vi. Namun tembakan itu seolah tidak mempan terhadapnya, yang kemudian Vi membalasnya dengan membantai Creedy dan seluruh anak buahnya. Dengan mengatakan bahwa di balik topeng yang ia kenakan ini bukan hanya sekedar daging, melainkan terdapat sebuah ide pemikiran, di mana itu adalah hal yang kebal dengan peluru. Setelah itu, Vi yang telah terluka parah, kemudian mengeluarkan rompi anti peluru dari dalam kostumnya, dan kembali menemui Ivy. Dalam kondisi sekarat, Vi pun menyatakan cintanya kepada Ivy, hingga akhirnya ia pun tewas di pelukan Ivy. Sementara itu di luar, sekumpulan massa dengan jumlah yang sangat besar dan mengenakan kostum V telah berdatangan menuju gedung parlemen. Dan para tentara pun telah bersiap menghadangnya dengan membidikan senjata-senjata mereka ke arah massa yang berdatangan. Namun para pasukan tidak mendapatkan aba-aba dari siapapun untuk menembak para massa yang berdatangan, baik dari Creedy maupun Kanselor Sattler, karena keduanya telah tewas. Hingga akhirnya komandan mereka pun memerintahkan semua pasukannya untuk menurunkan senjatanya, dan massa pun langsung menerobos barisan tentara itu menuju halaman gedung parlemen tanpa terjadi bentrokan sedikitpun. Sin pun kemudian kembali ke terowongan bawah tanah, di mana setelah Vi disemayamkan di dalam gerbong kereta, Finch pun datang menghampiri Ivy yang hendak menarik tuas gerbong kereta tersebut untuk menangkapnya. Namun Ivy menyadarkan Finch bahwa negara ini membutuhkan harapan yang lebih baik daripada sekedar simbol dari gedung-gedung itu. Finch yang hanya bisa terdiam, kemudian membiarkan Ivy untuk menarik tuas keretanya, dan menyaksikan gerbong kereta tersebut berjalan menuju gedung parlemen seiring dengan dentingan keras dari lonceng pada jam Big Ben, yang menunjukkan tepat pada pukul 12 malam, dan telah memasuki tanggal 5 November. Kemudian lantunan musik klasik Overture 1812 pun kembali menggema mengiringi ledakan-ledakan yang menghancurkan gedung-gedung parlemen itu, dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Inggris Raya.
Dan scene pun ditutup dengan pernyataan Ivy yang menyebutkan bahwa V hanyalah sebuah simbol dan ide yang mewakilkan masing-masing diri kita untuk memperjuangkan semangat kolektif dalam melawan sebuah penindasan terhadap kebebasan identitas. He was all of us. Dari film ini kita dapat mengambil sebuah pesan, bahwa setiap keadilan dan kebebasan adalah hak dari setiap individu untuk mendapatkannya, yang apabila dirampas, maka membutuhkan sebuah keberanian untuk kembali menegakkannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video ngalur film selanjutnya.